Selamat sore, selamat kembali kita berjumpa di dalam Tuhan, di dalam ibadah kita saat minggu sore hari ini, di minggu pertama di bulan Oktober tahun 2020, tanggal 4 Oktober hari ini, kita akan kembali menerima perjamuan suci, perjamuan kudus, lambang tubuh dan darah Kristus. Mari kita siapkan roti dan anggur kita semua untuk kita sebentar setelah firman akan menerima perjamuan kudus. Kita mau siapkan hati dan seluruh kehidupan kita untuk Allah kembali boleh bekerja. Dan kita kembali boleh mengingat akan kasih-Nya yang begitu besar dalam kehidupan kita. Dia yang sudah mati bagi kita di kayu salib, menebus hidup kita dari lumpur dosa, mengangkat kembali kita menjadi anak-anak yang dikasihinya sore hari ini. Mari kita bawa hidup kita kepada Dia, Allah sumber segala sumber dalam kehidupan kita. Kita angkat pujian, telah kulihat bukti kasih-Mu terlalu besar, kasih-Mu Bapa. Haleluya, amin. Begitu luar biasa kasih-Nya dalam hidup kita semua. Haleluya, amin, amin. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Amin. Haleluya, haleluya. Luar biasa. Haleluya. Amin. Amin. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku dengan darah-Mu. Haleluya. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat, haleluya, telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Amin, amin. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Lagi terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Haleluya, haleluya, haleluya. Begitu luar biasanya kasih Allah, terlalu besar dan sangat besar dalam kehidupan kita. Terlalu mahal darah Yesus tercurah buat hidup kita sore hari ini. Kalau kita mau renungkan, kalau kita mau sadari saat ini siapa kita, kalau bukan karena Allah, kalau bukan karena kasih-Nya yang begitu besar dalam hidup kita, kita tidak bisa ada saat ini sebagaimana kita ada. Dia yang mengangkat hidup kita dari lumpur dosa. Dia yang menempatkan kita sedemikian rupa menjadi anak-anak-Nya. Haleluya, haleluya. Dengan darah-Nya, dengan pengorbanan-Nya, Dia layakkan kita semua. Untuk saat ini kita boleh datang kepada Dia, menghampiri Dia, memanggil Dia Bapa. Haleluya. Mari kita mau kembali merasakan akan kasih-Nya yang luar biasa sore hari ini. Kita kembali mau merasakan cintanya yang luar biasa sore hari ini dalam hidup kita. Oleh sebab itu mari datanglah kepada Dia.
Allah sumber segala sumber dalam hidup kita. Allah yang begitu besar dan luar biasa. Haleluya. Mari bawa hidup kita semua sore hari ini. Sembah Dia, muliakan Dia, agungkan Dia. Haleluya. Haleluya. Angkat pujian ini lagi sambil kita terus menyembah Dia. Katakan, telah kulihat Tuhan bukti kasih-Mu yang luar biasa dalam hidup kami semua. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku dengan darah-Mu. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Lagi telah kulihat bukti kasih-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Amin. Kau menderita Tuhan, Kau menderita, gantikanku dengan darah-Mu. Kau selamatkan kami dengan darah-Mu. Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Amin. Terlalu mahal, terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Lagi katakan, terlalu besar, terlalu besar. Amin. Kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal, terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Haleluya. 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 Glory. Amin. Haleluya. Sembah Dia. Glory. Glory. Rasakan kasih-Nya. Haleluya. Haleluya. Rasakan cintanya yang besar. Haleluya. Haleluya. Dia yang sudah menebus kita dengan darah-Nya yang mahal. Dia yang sudah mengangkat hidup kita dengan darah-Nya yang luar biasa. Haleluya. Kita masih boleh ada sebagaimana ada saat ini. Bukan karena kuat gagah kita, bukan karena kemampuan kita, tetapi semuanya hanya karena cintanya yang luar biasa sore ini, hari ini dalam hidup kita semua. Terima kasih Tuhan buat cinta-Mu. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu. Terima kasih Tuhan buat karya-Mu yang besar dalam hidup kami Tuhan. Engkau yang menjadikan kami anak-anak-Mu. Engkau yang mengangkat kami kembali menjadi umat-umat-Mu. Melayakan kami. Untuk kami boleh datang menyembah dan memuliakan nama Engkau. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Biarlah kami boleh menyadari Tuhan akan cinta-Mu sore hari ini. Sehingga kami boleh datang kepada Engkau dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dengan hati yang juga penuh cinta kepada Engkau sore hari ini Tuhan.
Kami mau menyembah Engkau Allah kami. Kami mau memuji Engkau Allah kami. Ini kami Tuhan. Kau tahu kami pribadi lepas pribadi yang ada sore hari ini. Hamba yang ada di tempat ini. Umat-umat-Mu yang ada di rumah masing-masing Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau ada bersama-sama dengan kami. Kau melihat kami dan keberadaan kami. Kami perlu Engkau. Kami perlu kuasa-Mu. Kami perlu kasih-Mu. Terima kasih Bapa, berkati kami semua sore hari ini. Biarlah Engkau yang terus bekerja sampai pada kesudahannya Bapa. Terima kasih Bapa. Kami siap memuji dan memuliakan nama-Mu sore hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Tetap rasakan cintanya. Tetap rasakan kasihnya sore hari ini. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa oleh darah anak domba. Oleh kesaksian kita. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. 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 Haleluya. 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 Glory. Puji Tuhan. Amin. Amin. Keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Sekarang telah tiba, haleluya. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa, amin, dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Mari kita semua, kita yang sudah merasakan cintanya, iblis yang sudah dikalahkan oleh darah Yesus, jangan lagi kita lemah. Ketika ada iblis yang menunjuk-nunjuk kita atau mendakwa kita, percaya ketika ada darah Yesus yang sudah menebus kita, iblis sudah dikalahkan. Kita menjadi pemenang, kita bangkit, bersaksi bagi Dia, karena kita yakin Yesus yang sudah menebus hidup kita. Lagi angkat pujian ini, sekarang telah tiba. Engkau yang lemah, engkau yang tidak berdaya, bangkit karena ada darah Yesus. Haleluya. Sekarang telah tiba. Haleluya. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa, keselamatan dan kuasa, amin, haleluya, dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Sekarang telah tiba, sekarang telah tiba, amin, haleluya, amin, keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, amin, haleluya, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, iblis dikalahkan, kuasanya
dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh darah anak domba. Amin, haleluya. Oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh darah anak domba. Haleluya, haleluya. Iblis yang sudah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Sore hari ini bilur-bilurnya yang akan juga menjamah kita, bilur-bilurnya yang juga akan menyembuhkan kita dari segala macam sakit penyakit, dari segala macam kelemahan. Ketika kita menyadari ada darah Yesus, ada bilur-bilurnya yang sudah mengangkat setiap kelemahan kita, yang sudah menolong kita semua. Mari kita mau rasakan ketika ada lewat puji-pujian Allah bekerja. Kita rasakan, kita nyatakan dengan iman lewat puji-pujian kita bahwa benar-benar bilurnya sungguh heran. Bilurnya membawa kesembuhan bagi kita semua sore hari ini. Amin. Haleluya, haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Bilurnya sungguh heran. Amin. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Amin. Bilurnya sungguh heran. Bilurnya membawa kesembuhan. Asal percaya saja semua sakit hilanglah. Oleh Tuhan Yesus tertolong. Bilurnya sungguh heran. Amin. Bilurnya membawa kesembuhan. Asal percaya saja semua sakit hilanglah. Oleh Tuhan Yesus tertolong. Lagi bilurnya amin. Bilurnya sungguh heran. Bilurnya membawa kesembuhan. Asal percaya saja semua sakit hilanglah. Oleh Tuhan Yesus tertolong. Kemenanganlah. Oleh darah Yesus kemenanganlah. Harap pada Tuhan, iblis mundurlah. Oleh percaya kemenanganlah. Oleh darah Yesus kemenanganlah. Harap pada Tuhan, iblis mundurlah. Oleh percaya kemenanganlah. Oleh darah Yesus kemenanganlah. Men, harap pada Tuhan, iblis mundurlah. Oleh percaya kemenanganlah. Oleh percaya kemenanganlah. Haleluya, haleluya. Oleh percaya kemenanganlah, iblis mundur. Ketika kita percaya ada kemenangan di dalam darah Yesus. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita siapkan hati kita semua untuk kita boleh memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Kembali kebenarannya akan mengisi kehidupan kita sore hari ini. Sebelum kita menerima roti dan anggur, kita akan menerima roti hidup itu yang akan kembali mengisi kita, menguatkan dan meneguhkan kembali kita sore hari ini. Kita angkat pujian sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Haleluya. Amin. Amin.
Tiada kau ingat lagi pelanggaranku, jauh ke dalam tubir laut. Haleluya, amin. Jauh ke dalam tubir laut kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Lagi katakan, sejauh timur dari barat. Haleluya, amin. Sejauh timur dari barat Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku, jauh ke dalam tubir laut. Haleluya, haleluya. Jauh ke dalam tubir laut kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih-Mu Bapa. Haleluya, amin. Kasih pengampunanmu Tuhan, tak kau pandang hina hati yang hancur. Haleluya, haleluya. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku lagi. Betapa besar kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan, tak kau pandang hina hati yang hancur. Haleluya, haleluya. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Mari angkat pujian ini sambil kita terus rasakan betapa Dia mengasihi hidup kita. Segala pelanggaran kita, segala kesalahan kita tidak Dia ingat lagi, tidak Dia perhitungkan lagi sore hari ini. Segala macam dosa yang ada di dalam hidup kita Dia tidak lihat lagi. Dia mau sore hari ini kita datang kepada Dia. Dia tidak melihat dosa-dosa kita. Dia sudah melemparkan dosa kita. Dia hanya mau melihat kita, kerendahan hati kita, kesungguhan hati kita. Untuk saat ini kita datang kepada Dia, karena begitu besar kasih-Nya dalam hidup kita. Haleluya. Angkat pujian ini sambil kita terus rasakan cintanya. Sejauh timur dari barat Engkau membuang dosa kami Tuhan. Haleluya, amin, amin. Haleluya, 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 haleluya. Buka hatimu, roti hidup itu boleh diisi sore hari ini. Haleluya, amin, amin, haleluya. Sejauh timur dari barat
amin. Tiada kau ingat lagi Tuhan, tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Haleluya, 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 amin. Jauh ke dalam tubir laut kau melemparkan dosaku, tiada kau perhitungkan, tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih-Mu Tuhan, betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Amin, amin. Kau pandang hina Tuhan, nah, kau pandang hina hati yang hancur. Amin. Kami berterima kasih Tuhan, haleluya. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Amin. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Betapa besar kasih-Mu, haleluya. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Haleluya, haleluya. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Amin. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang kau beri, amin, haleluya. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Sekali lagi, pengampunan yang kau beri Tuhan, amin, haleluya, amin, haleluya. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Pengampunan yang kau beri, itu yang memulihkan kehidupan kami Tuhan. Engkau yang sudah melayakkan kami. Segala dosa-dosa yang sudah kami buat, Engkau sudah ampuni. Engkau sudah pulihkan kami sore hari ini. Engkau sudah layakkan kami sore hari ini. Engkau yang sudah mengembalikan kami kepada posisi yang semula Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami berterima kasih buat pengampunan-Mu, buat kemurahan-Mu, buat kasih-Mu yang besar dalam kehidupan kami Tuhan. Bawa kami Tuhan, tuh kami terus menyadari Tuhan. Kami terus mengingat, kami terus Tuhan menyadari siapa kami. Kalau bukan karena pengampunan-Mu Bapa, kalau bukan karena kasih karunia-Mu Tuhan, kalau bukan karena anugerah-Mu, kami tidak bisa Tuhan saat ini ada. Semua karena Engkau Tuhan yang sudah begitu baik. Tidak ada yang dapat kami banggakan dari diri kami. Tidak ada yang dapat kami banggakan dari apa yang kami miliki Tuhan. Karena Engkau yang luar biasa yang sudah berkarya dalam hidup kami. Engkau yang luar biasa yang sudah bekerja di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan.
buat segalanya apa yang sudah Engkau kerjakan buat kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih buat sore hari ini, buat kuasa-Mu, buat cinta-Mu, buat karya-Mu Tuhan yang sudah Engkau kerjakan buat kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Sebentar kami akan kembali Tuhan Yesus mendengarkan suara-Mu. Kembali kami akan menerima roti hidup itu Tuhan. Marilah Tuhan Yesus, ketika kami menyadari pengampunan-Mu, ketika kami menyadari pengorbanan-Mu, kasih karunia-Mu, kami boleh Tuhan membuka hati dan hidup kami, untuk kami boleh diisi kembali oleh kebenaran-Mu. Kami boleh kembali dibentuk oleh Tuhan Yesus firman-Mu. Kami boleh kembali dibaharui oleh kebenaran-Mu Tuhan. Jangan biarkan kami mengeraskan hati kami, tetapi biarlah kami boleh melembutkan hati kami untuk kembali Tuhan Yesus, Engkau bekerja dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran-Mu. Kiranya urapan kuasa-Mu bekerja, urapi hamba-Mu, urapi firman-Mu Tuhan. Apa yang disampaikan itu benar-benar suara-Mu Tuhan buat kami semua Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kau teruslah bekerja buat hamba yang ada di tempat ini, buat sidang jemaat-Mu, setiap umat-umat-Mu yang mengikuti ibadah ini Tuhan. Sampai seluruh kehidupan kami Engkau boleh ubahkan. Sampai seluruh kehidupan kami Engkau bentuk Tuhan, menjadi anak-anak-Mu yang boleh berkenan dan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami siap mendengarkan suara-Mu sore hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat sore Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur pada hari ini tanggal 4 September, minggu pertama di bulan Oktober, ya. Minggu pertama di bulan Oktober kita boleh bertemu kembali di dalam ibadah, dan kita akan menikmati perjamuan kudus, jamuan asa yang kudus malam hari ini. Sore hari ini mari Bapak Ibu persiapkan untuk kita bisa menyiapkan roti dan anggur, untuk kita bisa menikmati tubuh dan darah Kristus. Tuhan kiranya memberkati kita semua supaya ada di dalam keadaan yang kuat, keadaan yang sehat. Ya, secara manusia mungkin situasi tidak menyenangkan, tetapi kita tahu bahwa perjalanan kita menuju kepada kesempurnaan memang harus melewati hal-hal yang tidak menyenangkan. Dan kita percaya Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Haleluya. Nah, pada sore hari ini, tema yang akan saya ambil, tema yang kita akan pelajari pada sore hari ini adalah mengapa harus mengampuni. Pujian kita tadi mengatakan bahwa betapa besar kasih-Mu, pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Nah, Tuhan juga minta kita juga mau mengampuni. Sebab itu kita baca dulu Alkitab kita di dalam surat Markus, Injil Markus pasal yang ke-11. Injil Markus pasal yang ke-11. Kita membaca ayat yang ke-25. Injil Markus pasal 11 ayat yang ke-25. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Puji Tuhan. Ya. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, kalau kita mau berdiri, mau berdoa, ya. Kalau ayat ini katakan jika kamu berdiri untuk berdoa, ini bukan berarti orang berdoa harus berdiri, tidak. Tetapi intinya adalah ketika kita mau menaikkan doa kita kepada Tuhan, firman Tuhan katakan, ampunilah
dahulu. Sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu kepada seseorang. Kalau ada ganjalan-ganjalan, harus dibereskan dulu. Ya, harus dibereskan dulu. Supaya apa? Supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahanmu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat ayat ini lalu mengaitkan dengan judul khotbah pada sore hari ini adalah mengapa harus mengampuni? Kita bisa dengan cepat mendapatkan jawaban bahwa supaya kita juga diampuni kesalahan-kesalahan kita. Nah, apakah seperti itu? Nah, ini yang kita harus pelajari, yang harus kita lihat, bahwa Allah menginginkan kita memiliki hati yang bersih. Jangan ada yang tersisa ketika kita datang berdoa kepada Tuhan. Kita harus mengampuni dahulu orang-orang atau siapapun itu yang mengganjal di hati kita. Dengan kata lain, ketika kita datang kepada Tuhan di dalam doa, maka kita harus ada di dalam keadaan hati yang bersih, dalam keadaan hati yang tidak ada ganjalan. Nah, kalau kita melihat arti kata dari ampun, ya kita harus ampunilah katanya. Kata ampun itu berarti pembebasan dari tuntutan karena kesalahan atau kekeliruan. Dan ketika Tuhan berkata bahwa ampunilah, berarti kita harus memberi pembebasan kepada orang lain yang sudah melakukan kesalahan atau kekeliruan. Jadi bukan pengampunan yang bersyarat. Kalau kamu jadi baik, saya ampuni. Bukan itu yang Tuhan maksud. Tetapi kata ampuni di sini berarti pembebasan dari semua. Harus dibebaskan, harus dibereskan semuanya. Kita tidak boleh menyisakan barang sedikit pun perasaan-perasaan yang tidak baik kepada orang lain. Ya. Nah, kalau kita membaca ayat yang tadi, ya, tidak sedikit orang yang membaca Markus pasal 11 ayat 25 ini lalu mengaitkan kata ampunilah sebagai syarat pengabulan doa. Ya, sekarang memang benar bahwa orang berdoa ya berharap dikabulkan, namanya orang meminta. Tetapi persoalannya adalah ketika Tuhan katanya ampunilah dahulu barang sesuatu yang ada di hatimu. Ya, ini bukan sebagai syarat pengabulan doa. Ya, bukan sebagai syarat pengabulan doa. Bukan sebagai isyarat dari Allah bahwa kalau kamu bereskan nanti doamu akan terkabulkan. Bukan itu. Karena apa? Kalau kita membaca ayat yang sebelumnya di dalam pasal 11 ayat 24, dikatakan, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Jadi, bagaimana supaya kita menerima apa yang kita minta? Tuhan Yesus mengajarkan adalah dengan percaya bahwa apa yang kita minta sudah kita terima. Ini bicara tentang iman. Keyakinan bahwa Allah memberikan apa yang kita minta. Dengan demikian bukan pengampunan yang menjadi syarat pengabulan, tetapi iman. Jadi kita membereskan diri kita dari persoalan dengan saudara kita itu bukan supaya kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Ini pemahaman yang keliru. Ya, ini pemahaman keliru. Nah,
ada juga orang yang beranggapan bahwa pemberesan tersebut jadi syarat pengampunan dari Bapa di surga. Ya, karena ayat itu mengatakan supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Ya. Jadi kalau kita mengampuni kesalahan orang lain, maka Allah juga mengampuni dosa kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pengampunan dosa kita terima, ya, pengampunan dosa kita terima karena iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Dosa kita sudah dibersihkan. Diri kita sudah dibersihkan dari dosa dan kita menjadi anak-anak Allah. Oh, kalau begitu ini dosa yang dikerjakan. 1 Yohanes 1 ayat 9 katakan kalau kita mengaku dosa kita, maka Dia adil dan Dia akan mengampuni. Jadi pengakuan kita kepada Tuhan, ya, pertama-tama kita ditebus dengan darah Kristus yang nanti kita akan peringati. Maka kita menjadi suci bersih di hadapan Allah. Tetapi sebagai manusia yang masih hidup di dalam daging, masih ada kesalahan-kesalahan, pelanggaran-pelanggaran. Tetapi firman Tuhan katakan kita minta ampun, mengaku dosa dan minta ampun, maka dosa kita akan dibersihkan kembali. Jadi bukan karena kita mengampuni orang lain. Ya. Efesus 2 ayat 8 katakan karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Bukan hasil usaha kita, tetapi murni pemberian Allah. Jadi kita tidak mungkin berusaha meminta pengampunan dosa dari Allah hanya dengan melakukan sebuah perbuatan baik. Bukan berarti kita tidak melakukan perbuatan baik. Ini perkara yang berbeda, ya. Setelah kita ditebus, maka kita punya kodrat ilahi. Dengan kodrat ilahi itu kita harus melakukan yang baik. Tetapi bukan dengan kita mengampuni orang lain lalu dosa kita diampuni. Tidak begitu. Dosa kita diampuni setelah kita diampuni oleh darah Yesus, ditebus dengan darah Yesus. Kalau sekarang saya berbuat dosa lagi, saya mengaku kepada Tuhan, saya bertobat, saya diampuni. Jadi bukan dengan mengampuni orang lain. Lalu kalau begitu, kenapa kok kalau firman Tuhan katakan, supaya Bapamu yang di surga juga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Nah, ini yang malam ini akan kita kupas, yang kita akan lihat, mengapa orang percaya harus mengampuni. Kalau tidak mengampuni, kenapa ada kalimat yang mengikuti Bapamu juga mengampuni. Nah, yang harus kita pahami pertama-tama adalah bahwa konteks yang ada di dalam ayat Markus pasal 11 ayat 25 ini adalah ketika orang percaya ada dalam situasi berdoa. Nah, apa itu berdoa? Berdoa merupakan komunikasi, cara berkomunikasi dengan Allah. Ya, berkomunikasi. Komunikasi itu berarti ada pesan yang sampai. Kalau terjadi sama-sama mengerti, saling mengerti. Bukan saya ngomong, tidak tahu Allah nyampe, dengar atau tidak. Tetapi sebaliknya juga komunikasi itu adalah Allah ngomong, saya juga harus nyampe. Nah,
Jadi berdoa adalah sebuah media untuk kita berkomunikasi dengan Allah. Orang yang tidak pernah berdoa, dia adalah orang yang tidak pernah berkomunikasi dengan Allah. Kalau kita tidak pernah berkomunikasi dengan Allah, jangan-jangan memang kita tidak pernah terhubung dengan Dia. Nah, di dalam komunikasi ini, di dalam perjumpaan Allah dengan manusia, perjumpaan antara Bapa dengan anak-anaknya ini adalah syarat mutlaknya adalah perkenanan dari Tuhan. Carilah Dia, carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Nah, itu ya. Jadi syarat mutlak adalah ketika Allah berkenan kita temu. Nah, kepada siapa Allah berkenan? Tentunya adalah kepada orang-orang yang diakui sebagai anaknya. Bapa mengakui saudara dan saya sebagai anaknya, itu sebabnya Dia berkenan untuk dijumpai. Nah, kalau bicara Bapa dengan anak, kita bisa memahami kedekatan Bapa dengan anak itu akan terungkap dari sebuah istilah atau suatu buah ungkapan yang berkata like father, like son. Bagaimana bapaknya, begitu anaknya. Kalau bapaknya dengan anaknya jauh, ya karakternya juga akan jauh. Berbeda. Ya. Apa yang dilihat anak dari bapaknya itu yang akan ditiru oleh si anak. Jadi kalau saya berhubungan, punya kedekatan dengan Bapa di surga, maka like father, like son itu harus tampak di dalam diri saya. Nah, semakin mirip, ya, semakin mirip berarti ini semakin dekat. Semakin mirip berarti semakin dekat hubungannya. Semakin kita mirip dengan Kristus, itu menandakan bahwa kita punya hubungan yang baik dengan Allah. Jadi hubungan yang baik bukan ditandai dengan banyaknya berlutut, bukan ditandai dengan banyaknya nyanyi, bukan ditandai dengan aktivitas ritual keagamaan. Tetapi kedekatan kita dengan Allah ditandai dengan seberapa miripnya kita dengan Allah. Dan orang percaya ini memang diisyaratkan oleh Allah, oleh firman Tuhan, dia harus menjadi serupa seperti gambaran Kristus, anak yang tunggal. Di dalam Roma 8 ayat 29, bahwa kita dirancang supaya serupa dengan gambaran anaknya. Dan di dalam Matius pasal 5 ayat 48, bahwa kita juga diminta, hendaklah kamu sempurna seperti Bapamu yang di surga itu sempurna. Dalam hal apa serupanya? Dalam hal apa sama sempurnanya? Tentunya karakter-karakter yang ada pada Bapa, yang ada pada Kristus, itulah yang ada pada diri kita. Nah, kalau begitu, karakter-karakter apa yang harus kita pelajari dari Allah?
kalau kita melihat bahwa Allah menginginkan kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita, tentunya ini adalah sebuah perilaku, sebuah sikap, sebuah standar yang ada pada diri Allah. Apa? Allah itu adalah pengampun. Allah itu pengampun. Seberapa bagaimanapun kita melakukan kesalahan, Allah akan mengampuni kita. Tapi ini jangan dijadikan sebuah alasan untuk kita tetap berbuat dosa. Tidak. Ya, tidak. Dosa yang disengaja, dosa yang berulang-ulang dilakukan, itu sama juga kita melecehkan keadilan Allah. Tetapi tadi saya sebutkan bahwa 1 Yohanes ayat 1, pasal 1 ayat 9 katakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia Allah yang setia dan adil. Ia akan mengampuni segala dosa saudara dan saya dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Buat apa kita disucikan? Supaya kita bisa kembali lagi ikut, supaya kita bisa kembali lagi meniru Dia. Allah itu adalah Allah pengampun. Kita bisa membaca di dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Padahal kita tahu, semua keturunan Adam sudah hidup di dalam dosa. Karena bapak leluhur kita itu jatuh ke dalam dosa. Nah, Allah adalah Allah pengampun. Satu ayat kita baca dulu, ini bagus sekali, 2 Petrus 3 ayat 9. 1 Petrus pasal 3 ayat 9. Maaf, 2 Petrus 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Allah tidak lalai menepati janjinya. Jadi kalau kita lihat perjalanan sejarah hidup manusia yang penuh dengan dosa, terkadang kita melihat seperti ada kelalaian dari Tuhan bahwa Dia tidak menghukum orang-orang yang berdosa. Tetapi firman Tuhan katakan, Dia bukan lalai tetapi Dia sabar. Ya. Kalau Allah menggunakan konsep tepat waktu seperti yang kita punya, artinya ketika kita salah, berdosa langsung pok mati gitu ya, langsung dihukum, kita nggak ada yang selamat Bapak Ibu. Tidak ada yang selamat. Kita mungkin sudah dibaptis 20 tahun yang lalu. Mestinya setelah dibaptis kita punya kehidupan yang lahir baru, yang sudah benar-benar baru. Tapi nyatanya dalam perjalanan hidup kita juga masih banyak pelanggaran-pelanggaran. Kenapa? Dia sabar kepada kita. Kenapa? Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Supaya kita itu cepat berbalik dan bertobat. Jadi kalau Yohanes 3 ayat 16 katakan tadi, bahwa Allah begitu mengasihi seluruh dunia ini, Dia bukan cuma mengasihi saudara dan saya,
Dia mengasihi seluruh dunia ini. Supaya apa? Supaya jangan ada yang binasa. Ini karakter, ini sifat dari Allah yang pengampun. Dan kita adalah anak-anaknya kalau kita mengaku seperti itu. Jangan katakan kita anak Allah tetapi kita tidak menginginkan, kita tidak mau memiliki karakter yang ada sama Allah itu. Like father, like son. Bagaimana bapaknya, begitu juga anaknya. Kalau bapaknya panjang sabar, maka anaknya juga harus panjang sabar. Kalau bapaknya pengampun, maka anak-anaknya juga memiliki sikap atau sifat pengampun. Anak-anak harus mengerti kehendak bapaknya. Kita sebagai anak-anak Allah, kita harus mengerti kehendak Allah. Roma 12 ayat 2 katakan, usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Allah. Tapi bukan cuma mengerti. Kita harus melakukan firman Tuhan. Ya, kehendak Tuhan itu disampaikan atau diungkapkan dalam firman-Nya. Kita harus melakukan firman. Yakobus 1 ayat 22 katakan bahwa kalau kita tidak melakukan firman tapi hanya mendengar saja dan oke, kita itu sedang menipu diri kita sendiri. Kita harus lakukan firman. Untuk apa? Supaya diberkati? Bukan. Supaya kita mendapatkan jawaban doa kita? Bukan. Ini sebagai wujud kasih kepada Allah, kepada Bapa kita. Ya. Kita tidak melakukan sesuatu supaya kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Tetapi kalau kita mengerti arti hubungan Bapa dengan anak, maka kita akan melakukannya sebagai bukti kita mengasihi Dia. 1 Yohanes pasal 5, 1 Yohanes pasal 5, ayat yang ketiga. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Kalau kita mengasihi Allah, maka kita akan menuruti perintahnya. Dan kalau kita mengasihi, maka perintahnya itu tidak akan berat. Dan apa yang paling berat dilakukan oleh manusia justru adalah mengampuni. Ya. Kenapa? Karena kita harus rela melepaskan sakit hati kita. Kita harus rela melepaskan kesalahan orang lain. Aduh, jangankan kesalahan orang lain kepada diri kita. Kesalahan orang yang gak terkait dengan kita aja kita sulit untuk melepaskan. Betul kan? Ya. Gak ada kaitannya dengan kita saja kita sulit untuk membebaskan orang lain dari sebuah kesalahan. Itu sebabnya kita harus belajar banyak mengampuni, Bapak Ibu. Kita harus berani mengampuni. Kenapa? Karena ini terkait dengan hubungan kita dengan Allah, dengan Bapa kita. Allah menuntut orang percaya mengampuni orang yang dianggapnya bersalah. Saya katakan dianggap karena belum tentu juga bersalah. Ya, karena kadang-kadang kita kan marah sama orang, padahal kita juga belum membuktikan dia betul-betul salah atau tidak. Tuntutan Allah ini adalah tuntutan Bapa Surgawi kepada anak-anaknya, itu saudara dan saya, yang sudah ditebus dari dosa.
Jadi kalau Bapa itu mau mengampuni orang yang bersalah, tadi kita sudah baca firman Tuhan bahwa Allah punya kehendak supaya semua orang selamat. Jadi tidak ada yang tetap ada di dalam kesalahan. Kenapa? Pada kenyataannya kita tidak ada yang lepas dari kesalahan. Betul? Tidak ada satu orang pun yang lepas dari kesalahan. Yang bisa membuat kita bersih dari kesalahan dan dosa adalah pengampunan, Bapak Ibu. Adalah pengampunan. Kalau kita melihat bahwa Yesus dimuliakan, Dia sekarang menjadi juru syafaat bagi saudara dan saya. Kenapa? Iblis tidak bisa berbicara banyak di depan Dia. Ketika Dia membela kita di hadapan Bapa, Yesus bisa berkata bahwa aku sudah menyelesaikan semuanya. Ya. Jadi ketika kita berdoa, lalu kita berpikir lebih kepada untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Kalau Bapak Ibu mau ngampuni orang lain supaya doanya dikabulkan, ini sangat-sangat naif, sangat-sangat kekanak-kanakan. Doa berbicara adalah hubungan kita dengan Allah, dan ini berarti bicara tentang identitas kita sebagai anak-anak Allah. Nah, kalau kita tidak mau mengampuni, mungkin ini adalah akibat dari adanya rasa sakit hati, rasa sakit hati yang berlebihan. Nah, kalau udah sakit hati berlebihan memang susah melepapus kesalahan orang. Tidak mungkin orang mengampuni kalau sudah ada kebencian di hatinya. Kalau orang sudah benci, apalagi dendam, ini semakin sulit untuk mengampuni. Ya, sebab itu jangan sampai kita punya rasa benci, rasa dendam. Kesulitan kita nanti mengampuni orang lain. Padahal orang yang bersalah itu makin banyak. Dan kalau kita tidak siap, tidak mau memiliki sikap pengampunan, ini tidak menggambarkan sikapnya Allah sebagai Bapa kita. Orang percaya yang tidak mau mengampuni orang lain, secara tidak langsung dia sedang menolak sifat Allah ada pada dirinya. Sekali lagi saya katakan, orang percaya yang tidak mau mengampuni orang lain artinya melepaskan semua, melepaskan seseorang dari segala tuntutan kesalahan, bersih. Kalau dia tidak mau seperti itu, dia secara tidak langsung sedang menolak sifat Allah. Sifat Bapanya ada pada dirinya. Dengan kata lain, ya, sadar atau tidak sadar, dia sedang menolak menjadi bagian dari Allah. Kalau kita sudah menolak menjadi bagian dari Allah, untuk apa kita menjadi umatnya? Kalau kita sudah menolak menjadi bagian dari Allah, tidak heran kita akan menolak juga untuk mengasihi Allah. Itu sebabnya banyak orang yang berat melakukan firman, karena dia memang sudah menolak untuk mengasihi Allah, karena memang tidak mau jadi bagian dari Allah. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, pengampunan kepada orang lain lebih berarti kesadaran orang percaya sebagai anak Allah.
Jadi ketika kita sadar bahwa kita anak Allah, maka ketika ada orang bersalah, kita akan segera mengampuni dia. Kenapa? Bapakku yang di sorga juga begitu. Aku diampuni. Orang lain diampuni. Kenapa saya tidak mengampuni? Dan dengan tidak mau kita mengampuni, sejatinya kita sedang menghukum orang lain dan tidak mengendaki orang itu dapat dipulihkan. Ya, bisa jadi orang itu memang benar-benar kurang ajar, punya kesalahan yang jahat sekali. Tapi kalau kita tidak mau mengampuni, sebetulnya kita setuju bahwa dia tidak bisa diampuni. Yohanes pasal 20 ayat 23. Yohanes 20 ayat 23 dikatakan, jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Jadi kalau kita yang adalah anak-anak Allah tidak mau mengampuni dosa orang lain, sebetulnya kita sama juga sedang berkata bahwa biarlah dosa itu tetap ada sama dia. Padahal Allah mau semua orang dibebaskan dari dosa. Ini kenapa makanya Allah ingin kita mengampuni dulu. Kalau kamu mau datang kepadaku, kalau engkau mau datang kepadaku, jelas aku hanya terima anak-anakku. Allah hanya berkenan kepada orang-orang yang sudah mengalami pembaharuan. Allah hanya berkenan kepada orang-orang yang dia perhitungkan sebagai umatnya, yang sudah diperdamaikan dengan dia. Dulu kita seteru, tetapi oleh darah Kristus kita sudah diperdamaikan dengan Allah. Itu sebabnya kita dikatakan bisa berkata, ya Aba, ya Bapa. Ketika Yesus mati di kayu salib, tabir bait Allah itu terrobek sehingga kita semua bisa datang menyentuh dia, bisa datang untuk menghampiri dia. Jadi siapa yang boleh datang kepada Tuhan adalah anak-anak Allah. Tetapi jika saudara dan saya menolak untuk mengampuni orang lain, sama juga engkau sedang menyatakan bahwa engkau tidak setuju dengan Allah. Bahwa semua orang harus ditolong. Semua orang harus diselamatkan. Semua orang harus diampuni dosanya. Ini bukan berbicara tentang kita hebat, tetapi kita sedang berbicara bahwa aku mau setuju dengan Allah. Aku mau seperti Kristus. Aku mau seperti Bapakku. Apa yang kita bisa simpulkan dari firman Tuhan? Doa merupakan hubungan antara Allah dengan orang percaya, antara Bapa Surgawi dengan anak-anaknya. Bahagialah karena kita bisa berhubungan dengan Dia sebagai Bapa dengan anak. Bukan persoalan kita dapat apa. Apa yang kita dapat sekarang Bapak Ibu? Apapun yang kau sebutkan ketika engkau berdoa kepada Allah dan engkau dapatkan, engkau akan tinggalkan ketika engkau mati. Kecuali satu, hubungan kita dengan Allah. Nah, ketika kita berhubungan dengan Allah, Allah mengisyaratkan pengampunan kepada orang yang lain yang bersalah. Sebetulnya ini hanya untuk menandai ya, bahwa yang datang ini adalah anak-anak Allah. Allah hanya berkenan dijumpai oleh orang-orang yang sudah ditebus, yang dianggap layak. Sehingga mengampuni orang lain adalah seperti sebuah pernyataan kesepakatan dengan Allah yang menghendaki semua orang diselamatkan alias diampuni dosanya. Itu sebabnya ketika Tuhan bilang,
kamu harus ampuni. Kalau tidak, maka Bapamu tidak akan mengampuni. Kenapa Bapa tidak bisa mengampuni? Karena pengampunan yang Yesus berikan kepada kita menyatakan bahwa kita adalah anak Allah. Tetapi ketika kita sudah ditebus oleh darah Yesus, tetapi kita tidak bersikap sebagai anaknya dan tidak mau mengikuti karakter Bapaknya, maka sebetulnya kita sedang berkata, aku bukan anakmu. Bapa tidak punya sarana pengampunan untuk itu. Dan mengampuni orang lain adalah wujud kasih kepada Allah. Jadi mengapa kita mengampuni orang lain? Kita sedang menyatakan identitas kita sebagai anak-anak Allah yang mengasihi Dia. Ya. Bukan untuk mendapatkan apa-apa. Bukan untuk diberkati. Bukan untuk supaya kita jadi sesuatu yang hebat. Tidak. Mari kita renungkan, kita pikirkan. Apakah hidup kita sudah menjadi, sudah merupakan hidup sebagai anak-anak bagi Bapa di surga. Dengan apa? Dengan kita senang mengampuni orang. Semakin banyak pengampunan yang kita lepaskan, sebetulnya semakin kuat karakter Bapa, karakter Kristus itu ada di dalam diri kita. Semakin kuat juga kita mengasihi Dia. Mari Bapak Ibu, kita menjalani hidup kita ini dengan sebagai anak-anak Allah. Ayat terakhir kita baca di dalam Efesus pasal 4 ayat 32. Efesus pasal 4 ayat 32. Sebentar kita akan menikmati perjamuan kudus. Efesus 4 ayat yang ke-32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Sekali lagi, tetapi hendaklah kamu ramah terhadap seorang terhadap yang lain, bukan pura-pura. Ya, dan ini juga tidak ditujukan kepada orang tertentu. Setiap hari kita bertemu dengan orang-orang yang menyebalkan, orang-orang yang tidak punya aturan barangkali, orang-orang yang betul-betul membuat kita sakit kepala. Tetapi firman Tuhan katakan, hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, saling mengampuni. Kenapa? Karena Allah di dalam Kristus telah mengampuni kita. Maka kita hidup sebagai anak-anak Allah. Tuhan kiranya memberkati kita. Semakin kita mengerti kehendak Tuhan ini, semakin kita mengerti firman Tuhan, semakin kita memiliki karakter Allah, karakter Kristus, karakter Bapa, di mana kita bisa mengampuni dan bisa menjadi sarana keselamatan bagi orang lain, bagi saudara-saudara kita, bagi siapapun. Mari Bapak Ibu kita persiapkan hati kita, kita persiapkan roti dan anggur untuk kita bisa menikmati perjamuan kudus pada sore hari ini. Terlebih dahulu kita berdoa untuk roti dan anggur ini. Bapa di dalam surga, di tangan kami ada roti dan anggur. Sebentar kami akan bersekutu dengan tubuh darah-Mu di dalam perjamuan kudus ini Tuhan. Sucikan dan berkati roti dan anggur ini. Secara khusus berkati kami semua di dalam sakramen ini sehingga kami bisa menikmati apa yang Tuhan mau nyatakan di dalam hidup kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Mari
Mari kita pegang roti kita di tangan kanan. Kita angkat roti tinggi mengatasi kepala kita. Dan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Di kayu salib, Tuhan Yesus mati. Dan di kayu salib itu dia pikul segala dosa saudara dan saya. Bukan cuma dosa saudara dan saya, tetapi seluruh dunia. Dia mengampuni saudara dan saya, dan bahkan seluruh dunia. Itu sebabnya dia menginginkan anak-anaknya yang juga mau mengampuni. Malam ini kita mau mengingat kematian Tuhan yang sudah mengangkat kehidupan kita, yang sudah mengubah kehidupan kita dari berdosa dan jadi disucikan. Apakah engkau percaya bahwa roti ini melambangkan tubuh Kristus yang sudah tercabik-cabik, yang sudah dihancurkan demi memperbaiki hidupmu dan hidupku? Jika engkau percaya, mari kita makan roti ini dengan penuh iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sabar kepada kami. Haleluya. Sekarang cawan kita angkat tinggi, mengatasi kepala kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kematian Tuhan menyebabkan kita diselamatkan. Kematian Tuhan membuat kita diperdamaikan dengan Allah. Dan saat ini kita mengingat, kita memperingati kematian Tuhan. Kita memberitakan kematian Tuhan. Maka karakter-karakter Kristus itu harusnya ada di dalam saudara dan saya. Apakah engkau percaya? Engkau mengimani cawan ini melambangkan darah Kristus yang sudah tercurah. Jika engkau percaya, mari kita minum cawan ini dengan penuh ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Oh, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Engkau begitu sabar, Engkau begitu murah hati kepada kami. Terima kasih buat kepercayaan yang Tuhan berikan bahwa kami mampu menjadi anak-anak-Mu. Bahwa kami akan menjadi serupa dengan Kristus. Terima kasih buat kepercayaan-Mu bahwa kami akan sempurna seperti Bapa. Terima kasih buat kesabaran-Mu, Allah. Terima kasih Tuhan. Biarlah waktu yang tersisa bagi kami
sebelum semuanya berhenti dan kami harus mempertanggungjawabkan kehidupan kami kepadamu. Biarlah karakter Allah, karakter Bapa itu ada di dalam diri kami. Sehingga kami layak mengaku sebagai anak-anak-Mu. Sehingga kami bukan hanya menjadi orang yang beragama Kristen. Kami bukan menjadi orang-orang yang menjadi seperti orang-orang yang Engkau benci, yang ibadahnya Engkau benci. Tapi kami mau hidup sebagai orang-orang yang sudah Engkau tebus dan memiliki karakter ilahi di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik buat pengorbanan, buat kasih anugerah melalui putra-Mu yang tunggal Tuhan kami, Yesus Kristus, yang melayakkan kami memiliki karakter, memiliki sifat dari Bapa. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah ibadah kami ini, baik firman Tuhan, baik itu persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu, mengubahkan arah kehidupan kami, untuk kami senantiasa mau disempurnakan di dalam Engkau. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih. Hamba berdoa bagi umat-umat-Mu Tuhan yang ada di rumah saat ini. Kiranya mata hati-Mu, mata hati dari anak-anak-Mu semakin hari semakin terang, melihat kehendak Allah di dalam kehidupan kami masing-masing. Dan kami boleh melihat rencana Allah yang jelas, tegas di dalam hidup kami, sehingga kami menata hidup kami sesuai dengan rencana Allah. Sehingga berkat-berkat-Mu akan terlihat nyata di dalam hidup anak-anak-Mu. Bahwa hidup yang penuh dengan hubungan yang harmonis dengan Allah terjadi di dalam hidup anak-anak-Mu. Dan ini akan memancar keluar kepada kehidupan sehari-hari, kepada anak, istri, suami, orang tua, keluarga semuanya. Berkati setiap anak-anak-Mu dalam pekerjaan mata pencarian mereka. Tuhan tolong membedakan mereka dari orang-orang yang tidak berharap kepada Tuhan. Dan biarlah Tuhan juga memagari kehidupan mereka senantiasa. Demikian juga hamba berdoa bagi saudara-saudara kami yang mungkin menyaksikan ibadah ini. Tuhan juga memberkati mereka. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih. Sebentar kami akan akhiri ibadah kami. Tapi tidak lupa kami berdoa bagi tetangga depan, belakang, kanan, kiri kami. Tuhan kiranya memberkati mereka dengan damai sejahtera Tuhan. Dan jadikan kami menjadi alat keberkatan bagi saudara-saudara kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati perumahan Reni Jaya ini. Tuhan berkati baik Depok, Pamulang, Tangerang Selatan, Banten. Bahkan bangsa negara kami Tuhan berkati. Di dalam pergumulan menghadapi pandemi COVID-19 ini, Tuhan tolong keluarga-keluarga yang mungkin ditinggalkan oleh orang-orang yang terkena COVID. Baik juga anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu yang mungkin juga harus menderita oleh pandemi ini. Tuhan berkati. Berkati pemerintah kami dari pusat, daerah, baik di kota maupun di kabupaten, bahkan kecamatan sampai ke tingkat RW, RT. Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa yang baik. Kiranya Allah sumber damai sejahtera yang melampaui segala kepikiran, menguduskan baik roh, jiwa, tubuh kami, terpelihara sempurna
sampai Tuhan Yesus datang kembali. Kami akhiri ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sekarang saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat yang sempurna dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus, menyertai engkau, menguatkan engkau, menuntun langkahmu, mulai dari saat malam ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Semua kita yang diberkati Tuhan sama-sama katakan, amin. Tuhan memberkati, tetap semangat, tetap sehat. Shalom. Haleluya.